Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dewi Anggraini, NIM 0501-1920-90 dari kelas Ekonomi Islam 2F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai internet dan juga IoT atau Internet of Things guna untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer yang dimana dosen mata kuliah saya yaitu Bapak Guntur Syaputra, Eskom Mkom. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai internet. Internet adalah sebuah media komunikasi terbaru yang ada di dunia saat ini. Keberadaannya telah mengubah hampir semua segi kehidupan manusia. Internet dari sisi teknologi. Pada tahun 1969, saat Departemen Pertahanan Amerika, Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA mengadakan sebuah riset tentang cara bagaimana menghubungkan sejumlah komputer sehingga menghasilkan jaringan organik. Program ini disebut dengan ARPANET, sehingga pada tahun 1970 lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan satu dengan yang lain sehingga mereka mampu saling berkomunikasi dan menghasilkan sebuah jaringan. Tahun 1972, Amerika berhasil menyempurnakan program email yang langsung menjadi populer. Bahkan hingga saat ini menjadi salah satu piranti terpenting dalam internet. Penemuan email atau electronic mail sendiri saat ini berguna bagi masyarakat karena sifatnya yang cepat dan efisien sebagai pengganti surat pos. Kembali ke sejarah internet, pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET dikembangkan keluar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Hari terpenting selanjutnya yaitu pada tanggal 26 Maret 1976, di mana Ratu Inggris mengirim email dan pada setahun kemudian lebih dari 100 komputer bergabung ke ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Tahun 1980, para ilmuwan dari universitas terkemuka yaitu Purdue University, University of Washington, RAND Corporation, dan BBN dengan didukung oleh National Science Foundation atau NSF membangun CSNet atau Computer Science Network. Jaringan komputer semakin banyak. Untuk mengatur supaya tidak terjadi kekacauan, maka diperlukan aturan atau protokol. Aturan tersebut diwujudkan dengan Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP muncul tahun 1982 dan berfungsi untuk menyambung jaringan antar komputer yang semakin banyak. Perkembangan selanjutnya, komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada saat ini sudah melebihi 1000 komputer lebih. Untuk itu, perlu sistem baru untuk mengaturnya. Maka pada tahun 1984 diperkenalkan nama domain yang saat ini kita kenal sebagai DNS atau Domain Name System. Pada tahun 1986 lahir National Science Foundation Network atau NSFNet yang menghubungkan para periset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat superkomputer. Jaringan ini kemudian berkembang untuk menghubungkan berbagai jenis jaringan akademis lainnya seperti universitas dan konsorsium-konsorsium riset. NSFNet kemudian mulai menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di Amerika hingga pada bulan Maret 1990 ARPANET secara resmi dibubarkan. Tahun 1988, Zako Aikarinen dari Universitas Oulu Finlandia menemukan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. IRC adalah suatu program percakapan langsung dengan menggunakan teks atau yang populer saat ini disebut dengan chatting. Internet Relay Chat ini sendiri kemudian disempurnakan pada saat Perang Gurun atau Desert Storm di tahun 1991. Pada saat itu, keluarga mampu berkomunikasi dengan jarak beribu-ribu mil. Ketenaran IRC mulai digeser oleh fasilitas baru
yang diciptakan oleh Yahoo.inc, yaitu Yahoo Messenger atau YM yang mulai berfungsi pada tanggal 13 Juli 2006. Lain dari IRC dan YM adalah IRC tidak terhubung email, sementara YM terhubung dengan email. Sementara itu, perkembangan yang baru, program chatting juga dipasang pada jaringan media sosial yang pada tahun 2009 booming di Indonesia, yaitu Facebook. Perkembangan selanjutnya dari internet adalah lahirnya internet browser yang pertama di dunia, yaitu Mosaic pada tahun 1993. Program ini diciptakan oleh sekelompok mahasiswa dari University of Illinois yang dipimpin oleh seorang mahasiswa bernama Mark Andreessen. Perkembangan internet di abad ke-21 ini tidak lepas dari perkembangan jaringan sosial yang dibangun lewat internet. Media ini kemudian dikenal dengan sebutan media sosial karena kemampuannya menjadi penghubung antar individu untuk saling berhubungan satu sama lain. Sampai di sini pembahasan sejarah internet dari sisi teknologi. Pada video yang pertama saya sudah membahas mengenai internet dan juga sejarah singkat internet, dan pada video yang kedua ini saya akan membahas mengenai Internet of Things atau IoT, di mana IoT itu adalah teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Contohnya itu yang sering kita gunakan itu adalah GPS. Cara kerjanya adalah setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Mungkin tambahannya yaitu contohnya itu seperti AC. Ketika kita meninggalkan rumah tetapi AC belum dimatikan, kita bisa mematikan AC itu melalui handphone dan kapan saja dan di mana saja. Bisa melalui dari jarak jauh hanya menggunakan handphone dan juga jaringan internet. Mungkin penjelasan internet dan IoT cukup sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.